Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Zamzami, NPM 1921020087. Saya salah satu mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Prodi Hukum Tata Negara. Di sini saya perwakilan dari kelompok 6 kelas A akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Kekuasaan Kehakiman, mata kuliah Kapitas Lekta. Bab 1. Pembahasan latar belakang. Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan tegas menyatakan bahwa negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasar atas kekuasaan belaka. Disebut juga bahwa pemerintahan Indonesia berdasar atas sistem konstitusi atau hukum dasar, tidak bersifat absolutisme atau kekuasaan yang tidak terbatas. Sebagai suatu negara hukum, sudah selayaknya prinsip-prinsip dari suatu negara hukum harus dihormati dan dijunjung tinggi. Salah satunya adalah diakuinya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak. Sejauh mana prinsip ini berjalan, tolak ukurnya dapat dilihat dari kemandirian badan-badan peradilan dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya, menegakkan hukum di bidang peradilan, maupun dari aturan perundang-undangan yang memberikan jaminan yuridis adanya kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Dari latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah yang pertama, bagaimana bentuk-bentuk dan faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian kekuasaan kehakiman. Dan yang kedua, bagaimana implikasi kemandirian kekuasaan hakim terhadap penegak hukum. Dan ada pun tujuan dari penulisan makalah, yaitu yang pertama untuk mengetahui bentuk-bentuk dan faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian kekuasaan kehakiman, dan yang kedua untuk mengetahui implikasi kemandirian kekuasaan hakim terhadap penegakan hukum. Bab 2. Pembahasan bentuk dan faktor yang mempengaruhi kekuasaan kehakiman. Kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan syarat penting bagi hakim dalam melaksanakan kegiatan yudisialnya, yaitu menerima, memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara di pengadilan. Kemandirian atau kebebasan kekuasaan kehakiman berarti tidak adanya intervensi dari pihak-pihak ekstra yudikal lainnya, sehingga dapat mendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi hakim dalam menjalankan tugas-tugasnya di bidang yudisial, yaitu dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara. Lebih lanjut, kondisi ini diharapkan dapat menciptakan putusan hakim yang berkualitas, yang mengandung unsur keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian kekuasaan kehakiman. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan kedua faktor yang mempengaruhi kekuasaan kehakiman, yaitu yang pertama, faktor internal. Faktor internal adalah faktor mempengaruhi kemandirian hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang datangnya dari dalam diri hakim itu sendiri. 2. Faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap proses penyelenggaraan peradilan yang datangnya dari luar dari diri hakim, terutama berkaitan sistem peradilan atau sistem penegakan hukumnya. Adapun faktor-faktor eksternal yang pengaruh sebagai berikut. Yang pertama, peraturan perundang-undangan, dan yang kedua adanya intervensi terhadap proses peradilan, dan yang ketiga hubungan hakim dengan penegak hukum lain, dan yang keempat adanya berbagai tekanan, dan yang kelima faktor kesadaran hukum. C. Implikasi kemandirian kekuasaan hakim terhadap penegakan hukum. Mandiri atau tidaknya kekuasaan kehakiman mempunyai implikasi yang besar terhadap penegakan hukum yang dilakukan di muka pengadilan. Kekuasaan kehakiman yang mandiri dalam arti bebas dari campur tangan dan pengaruh dari pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman, baik birokrat, TNI, pengadilan atasan maupun pihak-pihak lainnya, maka proses penyelenggaraan peradilannya dapat berjalan dengan baik dan objektif. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya minta maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.